Masa ini akan berganti begitu cepat. Yang dulu anak-anak sekarang sudah jadi ibu anak-anak. Yang dulunya imut-imut sekarang sudah jadi grup reuni. Kapan kita bisa buat pertemuan reuni? Oke, akhir bulan ini. Acara apa? Halal bihalal. Akhirnya pertemuan. Berapa lama kita nggak jumpa ya? 20 tahun tak jumpa. Tamat SMA 20 tahun. Tidak jumpa 20 tahun. Sekarang umur 40 tahun. 40 tahun berjumpa, pertanyaannya, anak kau berapa? Ada satu, bini kau berapa? 10 tahun lagi jumpa, umur 50 berjumpa, pertanyaannya, kau sekarang sakit apa? Aku udah 3 ring. Kau setengah napasku pergi. Asma. Kau darah tinggi, naik. Kolesterol, naik. Diabetes, naik. Kau apa? Aku turun ke bawah. Apa itu? Asam urat. Umur 60, jumpa lagi reuni. 10 tahun sekali. Umur 60, pertanyaan sudah mulai berubah. Makam Somad di mana? Tengoklah jamaah. Ketawa dia. Sekarang kau boleh tertawa anak-anakku. Sekarang kau boleh tertawa adik-adikku. Tapi sampai masanya kau akan mengalami itu. 50 tahun akan datang. Saat itu barulah kau ingat. Betul kata Ustaz. Tapi saat itu penyesalan tak lagi berguna. Mumpung masih muda. Ketika semangat masih ada. Maka beramallah. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Buat baik berpada-pada, buat buruk jangan sekali. Maksudnya jangan sekali bukan berarti berkali-kali. Sekalipun jangan. Karena kita hidup sementara, kaya sementara, jabatan sementara, harta sementara, masa muda sementara tua, jabatan sementara datang KPK. Harta sementara binasa. Istri yang cantik jelita sementara datang senior. Senang istri orang. Suami yang ganteng sementara datang pelakor. Pengganggu laki orang. Semuanya sementara. Tapi ada yang kekal abadi selamanya. Itulah surga Jannatul Firdaus. Aku ingin kita berteman di sini dengan Bapak Gubernur. Bersahabat dengan Bapak anggota Dewan. Bersahabat dengan jamaah, tapi persahabatan yang kekal abadi, yang dicari oleh Allah. Inilah orang-orang yang menang, orang yang bertakbir, orang yang dicari di padang mahsyar. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku, berkasih sayang bukan karena partai, berkasih sayang bukan karena ormas, berkasih sayang bukan karena kerja, tapi berkasih sayang karena la ilaha illallah. Berkasih sayang karena lafaz yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu juga kita akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah bersama para wali-wali Allah, bersama para malaikat, bersama orang-orang soleh dalam surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Ketemu di masjid, berpisah pun di masjid. Kenapa ketemu di masjid? Saat sholat berjamaah. Kenapa berpisah di masjid? Karena jenazah dibawa ke masjid. Jangan sampai orang ke masjid cuma 2 kali. Pertama saat akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, tak pernah dibuka sampai mati, itu naik. Kedua, saat jenazah dibawa ke masjid. Saat itu kau tidak lagi menjadi makmum, tapi kau juga bukan imam. Saat itu kau tidak berada di belakang, kau langsung berada di depan imam. Imamnya baik, padahal selama ini kau ejek-ejek itu imam. Kemana Pak Imam? Kirim salam sama Tuhan ya. Hayya 'alas shalah. Pak Imam aja duluan lah.
Tapi sampainya imam baik hati, ketika jenazah datang dia katakan, masukkan, masukkan, masukkan. Kau tidak diletakkannya di belakang, kau letaknya di depan. Karena sholatnya bukan zuhur, asar, maghrib, dan isya, tapi sholat jenazah. Tidak ada lagi rukuk dan sujud. Karena langsung saja 4 kali takbir. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sholawat. Allahu Akbar. Doa pertama. Allahu Akbar. Doa kedua. Selesai itu salam. Gimana? Lanjut. Mana pakaian kebesaran? Dulu pakaian kebesaran. Ukurannya XL. Sekarang semuanya tinggal kenangan. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung. Jasad terbujur keranda diusung. Mana follower 8 juta itu? Hilang semuanya. Tapi insya Allah yang hadir malam ini akan berkirim, begitu dapat kabar mereka akan berkata untuk almarhum Abdul Somad di Pekanbaru Riau, Al-Fatihah. Masih ingat? Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat akan mati meninggalkan dunia, apa yang datang? 2 perasaan. Pertama, takut. Takut sakratul maut. Takut titian siratal mustaqim. Takut azab kubur. Takut neraka jahanam. Yang kedua, sedih. Sedih meninggalkan anak. Sedih meninggalkan istri, akan nikah dengan brownies, brondong manis. Sedih mengenang mobil STNK BPKB akan ganti nama. Sedih meninggalkan jamaah. Sedih FB tak lagi update status. Sedih grup WhatsApp akan berkirim innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semoga ditempatkan di tempat yang layak. Amin, amin, amin. Sedih. Tapi kemudian sebelum malaikat maut mencabut nyawa, Allah kirimkan malaikat membisik ke telinga. Alladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang senantiasa istiqamah menyebut Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun sebelum mati, sebelum sakratul maut. Apa kata malaikat? Allah takhafu. Jangan kau takut. Wala tahzanu. Jangan kau sedih. Hai calon jenazah. Jangan takut, jangan sedih. Ketika takutnya hilang, sedihnya melayang, datang malaikat mengepakkan sayap. Saat itu dia melihat tempatnya di surga. Apa kata malaikat? Hai jenazah Abdul Somad, kau jangan takut, karena tempatmu di surga dekat dengan Nabi Muhammad di blok C nomor 15. Jangan dulu Ustaz, itulah. Kita ulang sekali lagi. Sampai akhirnya orang itu melihat tempatnya, maka saat malaikat menarik nyawanya, jasadnya terbujur, wajahnya tersenyum. Kata Ustadz, kematian itu sakit, macam tebasan pedang di tempat yang sama. Kata Ustadz, mati itu sakit, macam kambing dikuliti hidup-hidup. Kata Ustadz, mati itu sakit, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Tapi kenapa dia tersenyum? Dia tersenyum karena sudah mendapatkan kabar gembira sebelum ajal dicabut, sebelum mati datang. Itulah orang-orang yang istiqamah. Jangan terpukau melihat orang terbang di awan, karena Batman dan Superman pun mampu melakukan itu. Jangan terpukau melihat orang berjalan di atas air, tapi pandanglah pada istiqamahnya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Ikuti Abdul Somad selama dia istiqamah. Ikuti ulama selama dia istiqamah. Ikuti pemimpin selama dia istiqamah. Ketika tidak ada istiqamah dalam dirinya. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah dapat istiqamah. Loh, kok kamu bisa tahu? Nama istri saya Istiqomah. Bapak Ibu, saudaraku, pemirsa sekalian,
apapun yang kita lakukan hari ini, kita akan membawanya sebagai bekal menghadap Allah. Kau mau hidup dengan cara Fir'aun? Silakan. Kau mau hidup dengan cara Qarun? Silakan. Kau mau menjadi orang sekuler? Silakan. Kau mau menjadi orang liberal? Silakan. Tapi ingat, kau akan mati. Nyawamu akan disentapkan. Dan kau akan menjadi calon penghuni neraka jahanam. Sebelum itu kau akan dicabik-cabik menjadi santapan cacing tanah. Mudah-mudahan bermakna. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.